Makanya kata Rasul pada akhirnya sudah berapa tahun kemudian Rasul berkata, ya, kelebihan Abu Bakar As-Siddiq dengan yang lain bukan kena sholatnya, bukan kena sedekahnya, walaupun sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq itu tak ternilai, Pak. Ibadahnya nggak akan ketiru sama kita. Tetapi kelebihan Abu Bakar dengan yang lain bukan kena sholatnya, bukan kena ibadahnya, tetapi kena ada sesuatu yang terhunjam dalam hatinya. Nah, itulah zikir khafi. Nah, itulah yang kemudian diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian sampailah masanya dikembangkan, diajarkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi kepada murid-muridnya. Jadi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi membina murid-muridnya menggunakan zikir yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kalau zikir yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Zikir dalam hati karena masih di Gua Sur tempoh hari, itu Rasul mengajarkan zikir dalam hati saja kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian dikembang luaskan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, murid-muridnya menisbahkan zikir itu kepada nama guru. Ya, karena zaman Rasul dulu nggak ada nama, ya, hanya zikir aja. Ya, karena gurunya namanya Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, maka mereka sebut Naqsyabandiyah. Maka zikir dalam hati itu disebut Naqsyabandiyah. Karena zikir itu juga menggunakan cara atau metode, mereka sebut tarikat Naqsyabandiyah. Nah, ketika tahun 1870-an oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Ibnu Abdul Ghaffar, dia seorang mursyid dari tarikat Qadiriyah dan juga mursyid dari tarikat Naqsyabandiyah. Oleh beliau digabung menjadi satu. Menjadilah tarikat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yaitu zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah dan zikir khafi di dalam hati. Nah, murid Syekh Khatib Sambas itu banyak, ya. Yang dari Indonesia ini banyak, ada Syekh Abdul Karim Banten, ada Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, gitu ya. Nah, mereka yang pulang ke Indonesia akhirnya mereka mengajarkan amalan zikir yang mereka terima dari Syekh Khatib tempoh hari. Nah, salah satu diantaranya adalah Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Nah, beliau membina murid-muridnya dengan amaliyah tarikat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Nah, setelah Syekh Tolha berpulang ke rahmatullah, dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang kita kenal dengan Abah Sepuh, ya, ayahanda dari penguasa Abah Hanom. Nah, setelah Abah Sepuh ini berpulang ke rahmatullah, maka kemursidannya dilanjutkan oleh penguasa Abah Hanom, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Murid-murid Abah Hanom itu banyak, dari dalam negeri maupun di luar negeri, mungkin jutaan, ya. Dari Malaysia, dari Brunei, dan dari Singapura, dan lain-lainnya lah, termasuk Indonesia ini. Karena muridnya sudah banyak, maka penguasa Abah mengangkat wakil-wakil talqin. Ya, salah seorang di antara wakil talqin, beliau memberi amanah kepada saya untuk Lampung. Nah, ini kisah singkat, cerita singkat tentang tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi silsilah tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang akan kita pelajari ini jelas dari Abah Hanom, mengambilnya dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad mengambilnya dari Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Syekh Tolha mengambilnya dari Syekh Khatib. Terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, terus ada Sayyidina Ali, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini jelas silsilahnya itu. Nah, inilah salah satu yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar tarekat. Pertama, amaliyahnya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah.
Itu yang pertama. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di Indonesia ini banyak betul tarekat, Pak. Ya, bahkan pernah ada yang meneliti sampai 300 macam jenis tarekat di Indonesia. Tapi yang mu'tabaroh ya sekitar 40-an. Ya, 44 macam tarekat yang mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu artinya amalannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah.